Nah, pemirsa, tren bersepeda atau goes kini diminati masyarakat. Selain menyehatkan, bersepeda menjadi alternatif untuk menghilangkan stres. Namun di tengah pandemi, aktivitas goes harus dibarengi dengan protokol kesehatan. Bagaimanakah tips goes aman saat pandemi? Kita sudah tergabung dengan spesialis kedokteran olahraga, Dr. Michael Triangto. Selamat siang, Dr. Michael. Apa kabar, Dok? Selamat siang, Mbak Lady. Ya, kabar saya baik saja. Terima Sehat kasih. Ya, Dok? Baik, Harus sehat. Harus sehat, Dok. Baik, Dr. Michael, saat ini kita lihat bahwa tren bersepeda atau goes ini menjadi tren yang luar biasa tengah naik, animonya begitu tinggi di tengah masyarakat. Bagaimana sih, Dok, sebenarnya tips yang aman untuk bersepeda di tengah pandemi, Dok? Baik, tentunya kalau dikatakan bahwa harus menerapkan protokol kesehatan, itu jelas harus dilakukan. Namun, tidak hanya pada awalnya. Jadi kalau kita melihat tayangan sebelumnya tadi bahwa sudah ditentukan tempat-tempatnya dan sebagainya, namun setelah itu bagaimana? Dan yang terpenting adalah bagaimana kesadaran daripada setiap goeser untuk bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya, kesehatan keluarganya, dan kesehatan lingkungannya. Dan untuk itu kita membutuhkan suatu panduan. Dan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga telah membuat panduan bagi para pesepeda. Yang mana itu akan paling aman bila mana kita melakukan aktivitas bersepeda itu di rumah. Atau kita mau keluar, namun tetap harus menggunakan masker dan kita usahakan bersama dengan orang serumah yang kita tahu pasti dia itu bertanggung jawab untuk kesehatan dirinya dan juga sehat. Baik, Dr. Michael, kalau kita lihat saat ini kan yang tren di tengah masyarakat, utamanya di wilayah ibu kota, inilah bersepeda secara berkelompok, Dok. Nah, sebetulnya ketika bersepeda berkelompok, berapa orang sih, Dok, yang sebetulnya dianjurkan oleh kedokteran yang dinilai masih aman di tengah pandemi seperti ini, Dok? Anjuran yang diminta oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga adalah maksimal 5 orang. Oke. Maksimal 5 orang. Ya. Dan itu pun harus berjarak antara depan dengan belakang pesepeda itu berjarak 20 meter. 20 meter ya? Demikian, ya agak sulit bagi kalau misalnya suatu kelompok atau komunitas yang ingin berkerumun. Itu tentu agak sulit untuk kita melakukan protokol yang dimaksud seperti ini. Baik, artinya walaupun 5 orang meskipun tidak satu rumah, tadi kan ketika di awal dianjurkannya memang bersepeda statis di rumah atau bersepeda dengan orang-orang rumah kalau mau keluar. 5 orang kalau seandainya tidak sama orang rumah, Dok, katakanlah dengan teman-teman satu klub goes atau dengan tetangga misalnya, Dok, yang paling dekat dengan kita, tapi kemudian menjaga jarak minimal 20 meter, itu apakah termasuk masih aman, Dok? Tidak. Bila mana kita sudah sudah keluar dari rumah dan tidak bersama dengan orang serumah, maka kita akan menambah risikonya. Apakah itu kita berisiko sedang, moderate, ataupun kalau kita bertemu dengan orang yang tidak kita kenal dan lebih banyak orang dan daerahnya itu bukan daerah hijau, maka risikonya menjadi tinggi. Baik, kalau gitu. Baik, Dr. Michael, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat khususnya pemirsa setia RCTI yang saat ini tengah menonton, apa saja sih, Dok, resiko bersepeda di tengah pandemi agar meningkatkan kesadaran warga supaya tidak terjadi klaster baru, Dok? Bila mana kita mau bersepeda, itu tentunya baik untuk kesehatan selama kita tahu tujuan dari bersepeda tadi. Tujuannya adalah kesehatan. Dan kita monitor apakah parameter kesehatan kita, tekanan darah, nadi, ya, gula darah, kolesterol mungkin juga, itu menjadi lebih baik dengan kita bersepeda selama PSBB ini. Namun bila mana kita sudah berkelompok, terkadang kita itu terbawa dengan arus atau keinginan dari kelompok. Contohnya, kalau kita ingin sehat bersepeda, itu tidak boleh berintensitas berat. Namun pada saat kita dengan komunitas,
Dan komunitas ini sudah dengan kecepatan tertentu, kita terpaksa mengikuti, berarti kita sudah memaksakan kemampuan diri kita dan kita masuk dalam area berbahaya. Untuk itu, kalaupun kita mau bersepeda dengan komunitas, lakukanlah dengan keyakinan bahwa kelompok saya ini adalah kelompok yang bertanggung jawab, dan itu bisa kita lihat dari penggunaan maskernya. Bukan sekedar menggunakan masker agar tidak didenda, tapi benar-benar menggunakan masker dengan masker yang benar dan dengan cara yang benar. Dan hal yang lain lagi adalah sekarang dunia medsos. Kita tinggal melihat anggota goes kita ini apa saja yang sudah diposting. Kalau yang bersangkutan selalu memposting kegiatan dia di luar bersama dengan orang lain yang tidak dikenal dan tanpa masker, saya rasa lebih baik kita membatalkan niat kita untuk bergabung, berlatih pada saat itu. Namun bila mana semuanya kita melihat, oh ini orangnya bertanggung jawab, nah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, maka kita harapkan dapat tetap bersepeda, mendapatkan kesehatan, dan terhindar dari COVID-19. Baik, terapkan terus protokol kesehatan ketika bersepeda karena bagaimanapun juga pandemi masih ada, kita tidak boleh lengah. Betul ya dok ya? Sip. Baik, terima kasih banyak Dr. Michael Triangto, spesialis kedokteran olahraga atas waktunya bersama seputar News Siang CTI. Sehat selalu dok dan selamat beraktivitas kembali.